I love you, Lord, and I lift my voice. Yang pertama, di dalam video ini kita akan menyaksikan tentang manusia selalu bertanya di dunia ini, apa jalan? Yang kedua, apa yang paling benar? Dan yang ketiga, tentang hidup. Maka hanya satu jawaban, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang bertanya, di manakah jalan? Yesus berkata, akulah jalan. Di manakah kebenaran? Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan di manalah kehidupan? Yesus berkata, akulah hidup. Maka teman kita ini dia menemukan jawaban dari pertanyaannya. Yang kedua, kita juga akan melihat bahwa ketika dia menemukan satu jodoh, di mana di situ dia berpacaran dengan beda agama, tetapi beda agama Tuhan kehendaki mereka bersatu kembali, walaupun mereka pernah berpisah karena tidak cocok secara keyakinan. Tetapi ada cara Tuhan yang terbaik untuk menyatukan mereka kembali, karena mungkin Tuhan sudah menentukan yang terindah untuk mereka. Mari kita menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sadia. Saya berasal dari Jawa dan latar belakang saya memang Muslim. Saya tidak pernah mempunyai niat dan tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang Kristen. Karena dalam keluarga saya semuanya Muslim. Lingkungan saya semuanya Muslim. Bahkan di dalam kehidupan saya tidak pernah saya menemukan yang namanya gereja di lingkungan saya. Saya tidak pernah menemukan orang Kristen di lingkungan saya. Saya dibesarkan keluarga Muslim semuanya 100%. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Kristen karena sedikit pun saya tidak pernah mendengar apa itu Kristen, siapa itu Yesus, saya tidak pernah mendengar. Hanya yang saya tahu di dalam kehidupan saya selalu dikenal bahwa orang Kristen itu kafir dan tidak pernah mempunyai tempat di surga. Orang Kristen hanya punya surganya di dunia. Itu saja yang saya pernah dengar. Mengenai agama yang lain saya pun tidak pernah tahu. Saya dulu mikir, saya hanya dilahirkan, setelah itu dibesarkan, setelah itu menikah, setelah itu saya mati. Hanya itu saja. Saya seperti tidak punya harapan di masa lalu saya. Tetapi dalam kematian itu pasti saya akan menemukan neraka. Itu yang saya takutkan. Nah, oleh sebabnya saya tidak pernah menemukan jawaban dari guru saya, guru ngaji saya, ustadz saya, tidak pernah menemukan jawaban bahwa kita bisa masuk surga. Itu tujuan saya. Nah, tapi dalam hal itu saya tidak berpikir bahwa Islam itu buruk, bahwa Islam itu tidak baik. Tidak, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Menurut saya, memang guru saya yang mungkin kurang ilmu gitu. Nah, itu sebabnya saya pergi merantau itu. Saya sekalian mau mencari pekerjaan, sekalian saya juga mencari jati diri saya, dan tujuan saya mencari kebenaran yang sejati. Pada akhirnya, saya mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan itu, suatu ketika saya bertemu dengan orang yang sama-sama gadis dengan saya, tapi saya masih sangat belia sekali waktu itu. Saya diajak berteman, lalu diajak ke rumahnya gitu. Nah, di situ saya tidak mengira bahwa di situ saya bertemu dengan orang-orang yang sangat mengerti dengan agama. Saya melihat mereka ini semuanya religius gitu. Nah, di situ ada kesempatan saya untuk bertanya-tanya mengenai tentang agama Islam. Karena memang selama ini saya tidak pernah mendapatkan satu jawaban dari guru saya dulu. Gitu. Nah, setelah itu, para ustadz itu menceritakan bahwa kita Muslim tetap bisa masuk surga, tetapi harus melalui jihad. Seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sedekah dan juga infak setiap bulannya. Nah, mikir saya begini, oh pasti di sini kayaknya ada jalan di sini, ada jalan menuju surga ini di sini.
saya menemukan komunitas yang membuat saya itu semakin nyaman, membuat saya mungkin semakin inilah jawaban, seperti itu. Dan saya melanjutkan perjalanan saya, akhirnya saya masuk di dalam organisasi yang saya sendiri tadinya tidak menyangka bahwa itu adalah melawan hukum. Tetapi yang jelas saya menjalani semuanya sesuai syariat Islam. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya justru tidak pernah menemukan kedamaian. Saya di dalam organisasi itu seperti orang dikejar, karena apa? Saya semakin tidak punya harapan. Mungkin saya akan menemukan jalan ke surga melalui infak dan sedekah dan jihad yang selama ini saya jalanin. Tetapi sekian lama saya mengikuti perjuangan itu, akhirnya keluarga saya mencari saya dengan bantuan polisi. Mereka mencari saya, dan selama 1 minggu kata mereka menemukan saya. Dan saya ditemukan di tempat organisasi saya itu. Saya diajak pulang, tetapi dari tim organisasi saya bilang, kamu tidak boleh pulang begitu saja. Nah, saya mendapatkan ancaman dari mereka. Mereka bilang, antum mau rencana balik lagi atau tidak? Kalau antum rencana balik, antum akan selamat. Tetapi kalau antum tidak balik, antum akan mati. Seperti itu. Saya takut dengan ancaman itu. Saya takut sekali. Akhirnya saya pergi dari rumah, dan saya juga tidak bilang sama keluarga saya bahwa saya ini dapat ancaman atau apa. Yang jelas saya tidak mau mereka tahu tempat tinggal saya, dan saya pergi meninggalkan keluarga saya lagi. Nah, setelahnya saya kembali lagi pulang. Tetapi terbesit kembali pemikiran saya untuk mencari kebenaran, karena saya lagi-lagi saya takut yang namanya kematian. Karena mati pasti saya akan ke neraka. Itu selalu berpikir seperti itu. Setelah itu, saya memutuskan kembali untuk saya nekat pergi ke Jakarta kembali, supaya saya bisa mencari pekerjaan lagi. Saya memutuskan untuk memakai ilmu-ilmu yang mungkin bisa dibilang untuk menjaga diri saya, memakai ilmu-ilmu yang mengebalkan tubuh saya, dan dari situlah saya berani untuk kembali ke tempat di mana dulu saya pernah tersesat. Singkat katanya, saya mencoba lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Tetapi kata security semuanya bilang katanya tidak ada pekerjaan. Nah, karena saya mungkin udah biasa diajar untuk mental keras, melawan orang, apalagi ditambah lagi saya punya ilmu-ilmu, saya hobi sekali dengan berantem secara fisik. Nah, setelah itu, saya dendam sekali dengan satpam itu, dan saya mencoba ingin membalas dendam. Dan saya berusaha untuk belajar lagi tentang fisik saya, untuk saya supaya lebih baik lagi. Nah, dari situlah saya dipertemukan dengan cowok. Saya satu kos gitu ya, satu kos sama temen cewek. Nah, itu temen cowok yang datang itu temennya temen aku gitu. Lalu temen aku itu mencoba mendekati saya, dan dia suka sama saya gitu. Tetapi saya dengar dia security gitu kan. Nah, setelah itu saya akan manfaatkan security ini untuk bisa memasukkan saya supaya saya menjadi security, supaya saya bisa membalas dendam sama security itu yang menolak saya itu. Setelah itu saya ternyata tidak berhasil, karena
security yang suka sama saya itu ternyata tidak bisa saya manfaatkan, tapi sebaliknya saya justru dimanfaatkan sama security itu. Dan ternyata dia malah menyukai saya. Terus dalam perjalanan saya dengan beliau ini, kami memutuskan untuk kami menjalin hubungan. Tapi yang namanya perempuan kita tetap takut ya, takut kenapa-kenapa seperti itu. Nah, pada akhirnya saya memberikan ketegasan kepadanya bahwa dia harus ikut saya Islam gitu. Karena ternyata cowok saya ini Kristen, saya tidak tahu sebelumnya gitu kan. Setelah saya tahu, serius mengatakan dia adalah seorang Kristen. Akhirnya saya mengajak bicara dua mata dan saya menyatakan kalau kamu siap menikahi saya berarti kamu harus mengikut saya menjadi beragam Islam. Kata dia tidak bisa, gitu kan. Saya sangat kecewa pada waktu itu karena apa? Ternyata cintanya cuma hanya sekedar itu gitu. Tidak mau berkorban untuk saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Setelah perjalanan saya berpisah beberapa bulan dengan mantan saya itu, nah dari situlah Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Singkat katanya malam itu saya tidur sendiri, tidak ada teman saya. Teman saya lagi di tempat saudaranya. Nah, ada yang namanya pohon rindang yang saya lihat di dalam mimpi itu. Lalu saya melihat ada orang yang berjubah putih. Dan di depan orang yang berjubah itu banyak sekali domba-domba. Seperti orang lagi mengembala domba seperti itu. Nah, saya dari jauh, saya melihat bahwa itu siapa gitu kan. Lalu orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar dan dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Itu katanya, kata pertama. Nah, setelah itu saya terbangun, mimpi apa tadi ya gitu. Tapi saya tidak menghiraukan mimpi itu. Apa sih tadi gitu, tidak menghiraukan. Pada akhirnya malam berikutnya, saya dikasih mimpi kembali. Di situ saya juga melihat pohon rindang kembali. Entah kenapa, apa maksud dari simbol pohon rindang yang selalu muncul dalam mimpi saya itu, saya tidak mengerti. Yang jelas itu yang saya lihat. Dan saya melihat ada anak 7 tangga. Di atas anak 7 tangga itu ada yang namanya salib. Nah, setelah itu di dalam mimpi saya itu, saya disuruh naik memanjat tangga itu sampai ke puncaknya. Saya memeluk salib itu dan salib itu berubah menjadi wajah orang. Orang itu bicara seperti yang mimpi saya pertama kali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Nah, setelah itu saya terbangun kembali. Setelah saya bangun, saya bingung, ini apa sih? Kok mimpi bisa sampai 2 kali seperti ini, begitu. Nah, sementara itu ada salib. Bukankah salib itu Tuhannya orang Kristen? Menurut saya waktu itu, karena saya tidak pernah mengenal sama sekali yang Kristen itu seperti apa. Setahu saya yang selama ini yang saya tahu, Kristen itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib. Nah, pikir saya apakah itu yang Tuhannya orang Kristen gitu kan? Saya bingung gitu kan. Nah, pagi itu saya mulai merasa sangat gelisah. Saya begitu seperti dikejar ke suara-suara itu seperti mengejar saya gitu. Saya penasaran. Dalam mimpi itu, perkataan itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang saya cari. Selama saya hidup, saya mencari kebenaran yang sejati. Tetapi di dalam mimpi itu,
dia memperkatakan suatu perkataan yang membuat saya, ini jawaban yang saya cari, tapi kenapa harus Tuhannya orang Kristen? Kenapa harus ada salib segitu kan? Itu kan Tuhannya orang Kristen. Saya langsung nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan saya tidak mungkin. Saya tidak akan mungkin menjadi Kristen. Saya tidak mungkin. Saya begitu. Saya selalu menolak. Akhirnya apa? Saya membaca surat An-Nas. Pokoknya surat-surat hafalan, surat apa itu saya bacain. Untuk saya menolak kalimat-kalimat yang di dalam mimpi saya itu. Ini pasti jin. Ini pasti jin yang akan menyeret saya pada kekafiran. Itu waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena saya selama ini sudah diajar bahwa di dalam kekristenan atau orang Kristen itu tidak mempunyai tempat surga. Di dalam kekristenan itu hanya yang ku tahu surganya itu hanya di dalam dunia ini begitu. Jadi saya tidak mungkin akan menjadi Kristen. Akhirnya saya berusaha terus untuk selalu saya berdoa di dalam hafalan-hafalan surat hafalan yang saya hafalkan. Nah, tetapi semakin saya menolak dengan surat-surat hafalan yang saya naikkan itu, justru suara itu semakin kencang dan semakin seolah-olah semakin jelas di dalam pikiran saya. Dan bahkan mengalahkan surat-surat hafalan yang saya hafalkan itu. Akhirnya saya mulai gelisah dan saya sangat panik sekali. Ini semakin gila saya kalau seperti ini. Saya terus bertahan. Saya gimana caranya saya untuk menolak perkataan yang ada di dalam mimpi saya itu. Nah, akhirnya saya bertahan sampai 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu itu bergumul saya. Karena begitu hebatnya suara itu yang mungkin membuat saya semakin gelisah dan saya tidak kuat. Pada akhirnya saya ngobrol sama teman saya itu, akhirnya teman saya tanyain. Saya bilang, di sini ada gereja di mana? Saya bilang, oh di sana Kak. Ayo tolong antarkan saya. Saya kepengen tanya sama pendeta orang Kristen itu. Supaya bisa meramal mimpi saya. Saya nekat untuk masuk. Dan di situ ada hamba-hamba Tuhan yang langsung menanyain kami berdua. Ada apa? Ada yang kami bantu katanya. Iya Pak, saya mau minta sama Pak Pendeta supaya meramal mimpi saya gitu. Karena tujuan saya di situ saya bukan menjadi orang Kristen. Saya datang ke gereja, saya ingin Pak Pendeta itu meramal mimpi saya karena di dalam mimpi saya yang kedua itu ada tanda salib. Berarti itu kan Tuhannya orang Kristen gitu. Saya tidak pernah mengenal Yesus sama sekali, saya nggak ngerti. Yang setahu saya Isa yang dituhankan orang Kristen itu bukanlah Isa gitu, bukanlah Yesus gitu. Saya nggak kenal tuh yang namanya Yesus. Tetapi setahu saya Isa yang di dalam Quran saya itu yang dituhankan orang Kristen. Tetapi saya tidak paham itu Tuhan apa bukan. Yang jelas setahu saya Tuhannya orang Kristen itu salib, karena mereka menyembah salib, itu pikir saya. Nah setelah itu hamba Tuhan mempersilahkan masuk untuk saya duduk bersama teman saya tadi. Teman saya juga kebetulan di dalam satu kos itu masih Muslim juga. Nah, setelah itu hamba Tuhan itu, Mbak silahkan baca kitab Injil ini katanya gitu kan. Nah, saya bingung dong. Sementara kalau saya biasanya baca kitab kan harus wudhu dulu. Kenapa kok orang ini sembarangan saja? Saya tiba-tiba suruh membaca kitabnya gitu kan. Saya juga tidak mau pegang kitabnya itu. Tapi hamba Tuhan itu memutar kitabnya ke arah saya dan saya mencoba untuk membuka dan ditunjukkannya melalui jarinya. Itu di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya begitu kaget dan sangat tercengang sekali. Kenapa di dalam mimpi saya itu bisa persis seperti yang ditulis di sini gitu. Saya mulai mikir lagi besoknya. Kami datang lagi ke gereja itu. Nah, benar aja. Hamba Tuhan itu menerima saya dengan sangat terbuka. Welcome banget mereka ini. Sangat ramah, tulus gitu yang saya lihat. Mereka
memberikan waktu buat kami untuk belajar Alkitab. Nah, akhirnya singkat kata, saya diajari dengan hamba Tuhan itu untuk membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Tuhan itu gantian 3 orang hamba Tuhan itu memberikan waktu khusus buat kami untuk kami belajar Alkitab. Nah, mungkin sekitar hampir 2 bulan kami udah mulai tekun baca Alkitab dan kami mulai paham. Itu saya pribadi waktu itu. Nah, di dalam mempelajari Alkitab itu saya kaget, lebih kagum lagi gitu. Kenapa? Memang dahsyat Alkitab ini. Kenapa saya katakan dahsyat? Dari dalam mimpi sampai pada akhirnya tunjukkan betul-betul bahwa di dalam Alkitab itu betul nyata ada firman Tuhan kebenaran yang tertulis. Di situ pun ditunjukkan bahwa fakta-fakta yang selama ini membuat saya bingung di ajaran saya dulu. Di sini saya menemukan suatu kebenaran yang nyata. Salah satunya bicara mengenai tentang sejarah. Sejarah yang saya baca di dalam Alkitab itu terperinci begitu. Urutan dari kisah nabi ini, ada kisah raja, ada kisah nabi ini, bla bla dan seterusnya sampai kepada akhirnya turunlah Isa itu atau Yesus itu gitu di dalam Perjanjian Baru yang disebut Injil. Nah, saya semakin kagum lagi. Nah, setelah itu saya udah mulai yakin dengan kitab sekarang itu yang saya yakini. Akhirnya saya datang kembali kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu bertanya kepada kami, bagaimana Mbak, katanya, apakah kalian sudah siap terima Yesus? Siap gitu kan. Nah, tapi anehnya hamba Tuhan itu kayaknya lebih fokus menanya ke saya dan bukan ke teman saya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak udah siap, katanya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak? Saya siap Pak, saya gitu kan. Oke, kalau siap, nanti kamu pulang, tutup pintu, tutup jendela, kamu berdoa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Oke, ya siap Pak, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya pulang, tapi teman saya tidak pulang bersama saya, dia pergi ke tempat lain, tapi saya pulang ke kos-kosan saya. Nah, pada saat saya pulang itu, saya seperti yang disuruhnya oleh Bapak hamba Tuhan itu tadi kepada saya langsung mau berdoa. Nah, tapi saya bingung, cara doanya orang Kristen seperti apa gitu. Saya nggak ngerti cara saya harus berdoa. Biasanya kan saya harus wudhu dulu, gitu kan. Sholat, gitu kan. Tapi ini saya bagaimana? Tetapi selama saya belajar dengan hamba Tuhan itu, saya melihat hamba Tuhan itu hanya duduk, lipat tangan, tutup pintu, dan dia berdoa begitu saja. Dan tidak pernah pakai cara berwudu seperti itu. Nah, setelah itu saya juga lakukan seperti itu. Cuman kos-kosan saya itu kan tidak ada namanya sofa ya. Kita duduk di bawah. Saya duduk bersila saja begitu. Akhirnya saya juga duduk seadanya dan saya juga berdoa seperti yang diajarkan hamba Tuhan itu tadi. Hamba Tuhan itu tadi yang mengajarkan saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya juga duduk bersila, saya berdoa begini. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saya bilang gitu. Tiba-tiba badan saya seperti terangkat dan saya ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Padahal saya tadi duduk bersila. Saya duduk bersila, tetapi saya seperti terbang. Badan saya seperti terangkat gitu kan. Akhirnya saya buka mata dong, karena saya kaget. Tadi saya pejam mata, akhirnya saya buka mata karena ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Saya teringat sama hamba Tuhan itu bilang ke saya begini, kalau mau mengikut Yesus, kita harus menanggalkan manusia lama kita, dan kita harus menjadi manusia yang baru, katanya begitu. Nah, jadi saya rasa begitu.
ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seketika itu pun sesuatu ada yang lepas dari saya. Entah itu mungkin kemanusiaan saya yang lama, kesombongan saya, ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya, ilmu-ilmu setan yang ada di diri saya itu saya merasa lepas dari diri saya. Nah, setelah semuanya lepas, seperti sesuatu yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Selama hidup saya, mata rohani saya seperti saya melihat sesuatu kegelapan saja. Tetapi ketika saya menerima Yesus Kristus, kalau bahasa Islamnya itu dulu saya seperti mencium bau surga gitu. Karena saya melihat sesuatu yang bukan hanya melihat, ya mungkin mata hati saya aja melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah saya lihat. Dan saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasa damai sekali. Saya merasa, saya di mana ini gitu loh. Jadi saya merasa, wow gitu. Ada sesuatu hal yang sulit saya katakan, tapi saya merasakan gitu. Sulit saya katakan, tapi saya merasakan. Seperti itu. Ternyata betul seperti di dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Yang tadinya tidak pernah ada timbul hati saya untuk menjadi orang Kristen. Yang tidak pernah saya berpikir bahwa saya menjadi orang Kristen. Bahkan dulu, di dalam organisasi saya yang saya pernah jalani, otak saya hanya dicuci bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir yang harus diperangi. Musuh terbesar kami adalah orang-orang kafir. Karena saya tadi yang udah berdoa, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya akhirnya berani untuk ke gereja hari Minggu. Nah, pas pada saat saya masuk gereja, mengikuti ibadah hari Minggu itu, saya tidak sadar kalau ada ya, yang tadi mantan saya gitu. Oh, ketemu di gereja lagi? Iya, ternyata satu gereja yang saya nggak tahu sama sekali malahan gitu. Oke. Jadi gini, waktu saya beribadah pertama kali, saya bingung ritual ibadah orang Kristen itu seperti apa. Yang jelas saya hanya ngikutin hari Minggu itu. Nah, terus pas ada perjamuan gitu. Pas ada perjamuan, semuanya dibagikan dengan roti dan anggur seperti itu ya, setiap semua orang gitu ya. Karena saya itu tidak paham, ya pokoknya saya terima saja, padahal saya waktu itu belum baptis gitu. Bahkan saya belum mengikuti katekisasi belum. Saya hanya beriman, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan di gereja itu tiba-tiba ada perjamuan dan saya ambil minum. Nah, di belakang saya itu ada cowok yang manggil saya, gitu. Saya nggak ngerti ya, saya nggak mau menghadap ke belakang karena buat saya, setahu saya kalau namanya kita beribadah harus ke depan saja gitu kan. Nah, setelah saya selesai ibadah keluar, nah cowok itu datang hampiri saya, terus dia begitu heran mungkin, loh, kok saya bisa ke gereja padahal tadi saya lihat dia sudah sama cewek lain gitu. Dia sudah bersama cewek lain dan di situ ceweknya main ditinggalin aja, langsung dia datang ke saya gitu. Mungkin heran karena selama ini kan kita putus hanya gara-gara agama gitu. Terus di gereja kok tiba-tiba dia melihat saya di gereja, makanya dia langsung ke saya gitu. Jadi sama-sama kaget ya? Ya? Sama-sama kaget itu. Akhirnya saya juga kaget juga, oh ternyata di gereja sini gitu lah. Nah, jadinya itulah yang saya itulah Tuhan luar biasa banget gitu loh. Awalnya kami putus hanya gara-gara agama, ternyata Tuhan pertemukan saya dengan beliau kembali gitu. Oh ya, maaf, saya cuma mau tanya aja. Bisa didengar ya? Bisa. Nah, jadi Kak Bu Fatima menikah sama satpam yang Kristen itu kah? Iya. Oh, puji Tuhan, artinya memang Tuhan yang sudah menentukan.